Bintang. Don't forget to like, comment, subscribe below. Keep on watching. Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Terima kasih adik-adik kami sudah terus belajar dari channel YouTube Ruang Para Bintang. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, gak usah ragu ya, subscribe aja. Nah, jadi adik-adik kami, saya ucapkan tentunya bagi adik kami yang lulus utama maupun cadangan, kalian sudah yang terbaik. Artinya sudah menjadi takdir kalian lulus di sana sebagai utama dan cadangan. Saya ucapkan sekali lagi selamat buat adik-adik kami, dan bagi adik kami yang belum beruntung lulus di jalur Poltekkes di Simama ini, tetap semangat. Artinya apa? Bukan kegagalan adalah akhir segalanya, tetapi itu adalah awal bagi kita untuk semakin siap nantinya ke depan dalam ujian-ujian yang kita hadapi. Nah, itu adalah pengalaman bagi kita. Nah, mungkin kalau kita gagal pasti sakit. Ya, semua yang namanya gagal pasti sakit. Tapi belajarlah dari orang yang gagal ya, bukan belajar dari orang yang sukses. Karena biasanya ke depan kalau kita sering gagal, maka dari situ kita tahu bagaimana caranya bisa menyelesaikan masalah-masalah ketika kita bisa gagal. Oke, mudah-mudahan semangat. Masih ada jalur di Mandiri untuk kamu yang tetap fokus di Poltekkes. Nah, ada hal yang saya mau sampaikan untuk adik kami semua yang sudah lulus di jalur Simama Poltekkes tahun 2023 maupun jalur yang utama maupun cadangan. Intinya gini, di video-video sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya saya sudah buatkan, artinya kalau cadangan dan utama ini kan jelas berbeda. Tetapi biasanya adik-adik jangan salah, apakah yang lulus cadangan bisa lulus di Poltekkes? Bisa-bisa saja. Tapi ada tapinya nih. Nah, apabila yang mengikuti Poltekkes dan lulus di jalur utama itu tidak mengambil kembali di Poltekkes yang dia tuju dan jurusan yang dia pilih gitu. Mungkin satu faktornya karena mungkin kalah di dalam kesehatan, bisa juga. Ada juga misalnya dia tidak tertarik lagi ke sana karena mungkin dia mengambil pilihan yang lain di perguruan tinggi negeri. Misalnya nantinya dia lulus di jalur PTN misalnya dari SNBT misalnya. Jadi dia bisa meninggalkan itu sehingga kamu bisa terpanggil gitu. Jadi itu alternatif yang mungkin kamu bisa lulus. Jadi sebenarnya kalau dia jalur utama sebenarnya hampir 95% bisa kita nyatakan sudah lulus ya, sudah lulus. Nah, tetapi kan ada hal-hal yang perlu ada dipahami ketika kamu nanti lulus yang namanya pemeriksaan kesehatan. Nah, di pemeriksaan kesehatan ini kan ada pemeriksaan secara fisik, ada pemeriksaan secara laboratorium dan wawancara nantinya yang kamu harus ikuti. Nah, mungkin di hari Senin ini kamu akan mengikutinya gitu. Adik-adik yang sudah lulus dari setiap Poltekkes yang ada di Indonesia lah. Nah, mungkin adik-adik berpikir itu bisa juga menjadi problem. Walaupun kita katakan tadi 95% loh ya kamu sudah lulus gitu. Jadi sebenarnya sudah tinggi peluangnya lulus dibandingkan enggak. Jadi bagaimana yang lulus cadangan ya kita menanti aja gitu. Tetapi bukan berarti kita langsung wah kita nggak berharap. Nah, bukan, kita berharap. Nah, mana tahu ada juga yang mengambil mereka nanti ketika sudah pengumuman nanti SNBT mereka tinggalkan tuh walaupun mereka sudah mungkin membayar. Nah, tapi kan mungkin nanti kamu akan dipanggil gitu. Ketika kamu mungkin tidak ada yang lulus satupun. Jadi ya kita siap-siap gitu. Nah, jadi adik-adik kami nanti ingat bagi yang lulus utama ya kan kalian akan mengikuti yang namanya tes kesehatan wawancara gitu. Nah, tes kesehatan di sini mungkin ada yang pertama yaitu tes kesehatan secara fisik gitu. Misalnya apa itu? Yang pertama pastinya tinggi badan. Tinggi badan sesuai dengan yang ada di patokan atau di kriteria yang disampaikan di Simama Poltekkes sebelumnya. Ada ukuran-ukurannya tentunya mungkin ya.
Nah, kemudian yang kedua berat badan, adik-adik, berat badan ya. Kemudian ada namanya tes yang berikutnya adalah tekanan darah gitu, cek kesehatan tekanan darah ya. Mungkin tekanan darahnya normal atau enggak misalnya. Kemudian ada namanya tes buta warna gitu. Kemudian ada juga yang berikutnya adalah tes penglihatan gitu ya, tes penglihatan. Jadi mungkin seperti ini kan pakai kacamata, tapi kalau ini namanya bukan kacamata minus tapi kacamata anti radiasi. Jadi ada juga orang yang misalnya menggunakan kacamata itu tentunya bukan karena minus ya. Tapi nanti bisa dicek tuh apakah dia penglihatannya. Nah, apakah dia buta warna gitu kan. Nah, itu jadi ada yang pertama adalah tinggi badan, kemudian yang kedua adalah berat badan, kemudian ada namanya tes tekanan darah ya. Kemudian ada tes penglihatan dan buta warna. Kemudian ketika sudah ada tes kesehatan di bidang yang 5 tadi, ada tinggi badan, berat badan, penglihatan, buta warna, kemudian tekanan darah. Dan kondisi fisik yang lain juga dilihat, misalnya kan seperti kelainan fisik lah. Maaf katanya nih kelainan fisik ya. Jadi mungkin ada juga siswa yang ada kelainan fisik dan mungkin itu dicek. Jadi artinya itu hak-hak tertentu dari setiap poltekkes ya. Jadi bukan kita menyatakan bahwasannya itu tidak penting, tetapi adik-adik harus yakin ketika misalnya pemeriksaan di dalam tes fisik ini tentunya ada hal-hal yang perlu diperiksa secara detail. Nah, kemudian nanti dengan tidak mendiskreditkan ya yang namanya kelainan fisik yang lain-lain ya, tapi tentunya mereka berhak untuk itu. Nah, jadi untuk yang berikutnya adalah tes yang namanya laboratorium gitu kan. Jadi apa yang dites di laboratorium? Yang pertama itu adalah tes urin. Nah, bagaimana urinnya gitu kan? Nah, dari situ mungkin bisa ketahuan apakah dia punya penyakit ini atau misalnya mengkonsumsi ya. Kemudian nanti tes narkoba juga ya. Nah, berarti apakah dia menggunakan narkoba atau sejenisnya lah. Jadi itu dicek gitu. Jadi adik-adik yang mungkin sudah pernah menggunakan narkoba atau segala macam, ya kemungkinan bisa nggak lulus kan. Tapi kalau misalnya tidak ada, itu tidak masalah gitu kan. Jadi jangan takut dengan itu gitulah. Jadi itulah tes yang kedua yang harus kamu persiapkan nantinya. Nah, di samping berkas-berkasnya mungkin yang sudah kamu siapkan sebelumnya, di mana kamu sudah lakukan tes-tes sebelumnya di rumah sakit atau dimanapun, ya silakan dibawa gitu berkas-berkasnya. Kemudian berkas-berkas yang penting dibawa itu kan jelas ya, tergantung poltekkes yang kalian tuju lah. Ada misalnya yang harus bawa rapot gitu kan, yang dilegalisir. Kemudian ada juga yang minta SKHU ya, kemudian pas foto harus dibawa. Semuanya alat-alat atau yang berhubungan dengan yang diminta di poltekkes itu tolong disiapkan. Jangan sampai nggak disiapkan. Nanti ujungnya kan kamu sendiri yang masalah, repot lagi gitu. Jadi jangan sampai adik-adik semua lupa membawanya. Mungkin hari Senin kamu akan diperiksa kali ya. Nah, berikutnya di tes wawancara. Nah, di tes wawancara ini adik-adik harus ingat, di tes wawancara ini kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan nantinya kan. Nah, tetapi yang paling penting intinya jangan merasa sok hebat atau sok jago ketika ditanya oleh panitia gitu. Jadi kita harus sopan, itu yang paling pertama. Jawab dengan real sesuai yang sebenarnya. Kemudian apalagi yang ditanyakan tentang nama, saudara gitu kan, kemudian anak keberapa dan lain-lain, dan dari daerah mana, itu yang ditanyakan lebih awal. Nah, dan kita harus sebelum kita masuk dalam yang namanya wawancara, kita harus mengucapkan salam selamat pagi atau hal-hal yang lain yang penting supaya itu bisa terlaksana, karena kita kan dilihat juga keramat-tamahan kita. Jadi artinya ketika kamu sudah siap wawancara juga kita sampaikan terima kasih, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, gitu kan, itu harus disampaikan supaya ketika ditutup kita harus mengucapkan terima kasih, jangan lupa itu. Kemudian ketika misalnya kamu ditanya tentang kenapa kamu memilih di poltekkes, nah itu harus kamu jawab dengan baik. Nah, apa yang mesti kamu jawab? Harapannya apa?
ketika saya diterima di Poltekkes ini, di jurusan yang saya tuju ini, saya bisa menjadi orang yang bermanfaat dan bisa memberikan dan menjadi inspirasi bagi orang lain di bidang yang saya tekuni ini. Dan di Poltekkes yang kita tuju ini adalah Poltekkes yang memang benar-benar mendukung terhadap masa depan saya. Seperti itu, gitu. Jadi artinya Poltekkes yang kita tuju dan jurusan yang kita pilih adalah salah satunya, satu-satunya yang bisa membuat kita menjadi orang sukses di masa mendatang. Gitu. Artinya apa? Harapannya saya bisa diterima dan bisa lulus di Poltekkes ini dengan tujuan karena inilah yang terbaik di yang saya pilih, maka saya harus bisa berhasil dari sini. Seperti itu kira-kira. Jadi intinya tekanan-tekanan pertanyaan seperti itu jawabannya ya harus kita membuat bahwasannya di Poltekkes yang kita tuju adalah jalan sukses kita di masa mendatang, supaya kita bisa lebih bermanfaat dan menjadi inspirasi orang lain. Nah, itulah yang bisa sebagai inti dari seluruh pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan yang lain ini mungkin ditanya ya banyak, gitu kan? Ada pertanyaan tentang nama, saudara, tinggal di mana, Poltekkes yang mana, yang jurusannya yang ini, ya itu banyak gitu. Jadi artinya adik-adik sebenarnya ya itu tadi, ketika masuk ke pertanyaan kenapa kamu milih Poltekkes, ya itu tadi jawabannya. Nah, apakah Poltekkes adalah salah satu pilihan kamu, misalnya ditanya seperti itu. Kan mungkin adik-adik apakah kamu mengambil juga jalur yang lain selain Poltekkes? Pasti kamu jawab, ya pasti kan kita mungkin berbohong gitu kan, kali berbohong ya, tapi mungkin harapannya ya kalau bisa ya bisa dikategorikan mau berbohong juga bisa, mau enggak juga terserah ya kan. Karena apakah kamu cuma milih Poltekkes? Kayaknya enggak mungkin kan gitu kan. Kayaknya enggak mungkin kalau kita milih Poltekkes saja, pasti kamu milih ada juga SNBT kan. Ya kita bilang aja kalau memang kita ngambil, tapi kalau kita misalnya enggak ngambil ya kita bilang ya enggak ngambil kan gitu kan. Tapi kalau misalnya mau fokus, kamu sudah ngambil juga di SNBT tapi kamu sudah lulus, ya kamu jawab aja, saya cuma mengiling dan sudah bulat tekad kita di sini gitu. Walaupun saya lulus nanti di SNBT, tetap saya milih Poltekkes. Ya itu yang kita sampaikan kepada panitia yang menguji kita seperti itu adik-adik. Jadi harapannya adik-adik semakin bisa nantinya lulus, semakin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada pewawancara dan lulus kesehatan baik fisik maupun laboratorium ya. Mudah-mudahan bisa sukses selalu adik-adik kami semua. Sedikit ini bisa bermanfaat, yang pastinya hal-hal yang penting di dalam mengikuti tes kesehatan baik wawancara tolong disiapkan. Apapun syarat-syarat yang ditampilkan oleh panitia terhadap adik kami semua di Poltekkes yang sudah kalian tuju dan sudah muncul di layar bahwasanya kalian lulus di sana, ya coba dicek dengan detail. Jangan sampai lupa membawa hal-hal penting atau syarat-syarat penting dalam nanti mendaftar ulang untuk mencek kesehatan. Oke, jangan lupa untuk membawa hal-hal yang penting dalam mencek kesehatan. Silakan dicek baik-baik supaya kamu hari Senin minggu depan supaya bisa siap. Oke, terima kasih, sukses selalu buat kalian semua. Sukses, sukses, sukses dan selamat menjadi mahasiswa Poltekkes 2023. Salam para bintang.